Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 12 kimia. Jadi tadi kan sudah saya kasih latihan soal, ada 13 soal. Nah, nanti saya kasih jawabannya mulai nomor 1 sampai 13. Nah, ini akan kita bahas 4 soal dari hitungannya. Kan itu tadi banyak yang bukan hitungan. Jadi sekarang kita bahas yang hitungannya, ada 3 soal, yaitu nomor 9, 10, 11, nomor 9, 10, 12, dan 13. Oke. Sekarang kita bahas soal nomor 9 dulu. Udah ada yang nemu jawabannya apa enggak? Oke, nomor 9 itu kan ada solar murni C16 dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O dengan harga kalor pembakarannya minus 9.930 kJ per mol. Maka kalor pembentukan standar yang terkandung dalam solar tersebut. Nah, di soal itu kan sudah diketahui kalau solar murni itu terbentuk dari alkana. Nah, sedangkan alkana sendiri rumus molekulnya kalau C-nya 16 berapa? Alkana itu kan H2N plus 2, ya kan? Berarti kalau C-nya 16 berarti C16 H22 kali 16 32 ditambah 2 berarti 634. Oke. Kemudian dia dibakar sempurna. Berarti kalau dibakar dia ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Ingat, kalau ada persamaan reaksi pembakaran harus diapakan? Disetarakan. Oke. Nah, kalau harga kalor pembakarannya dari C16 H34 ini, harga kalor pembakarannya atau delta H-nya sama dengan minus 9.930 kJ per mol. Nah, sebenarnya apa sih yang ditanyakan? Nah, nanti kita masuk ke rumusnya dulu. Sekarang kita coba setarakan dulu. Oke, yang pertama kali disetarakan yaitu yang C-nya. C-nya ada 16 sebelah kiri, berarti yang kanan juga harus 16. Berarti CO2-nya sejumlah 16. Oke, sekarang H-nya. H-nya sebelah kiri ada 34, sebelah kanan ada 2. Berarti dia biar jadi 34, 2 kali berapa? 2 kali 17. Oke, sekarang kita setarakan jumlah O2-nya. 16 kali 2, dia berapa? 16 kali 2 berarti 32. Ya kan? Kemudian O-nya ada 17, berarti 32 tambah 17 yaitu 949. Sedangkan O2-nya yaitu 4, O2-nya 2. Jadi 2 kali berapa yang hasilnya 49? Kita sederhanakan aja jadi 49 per 2. Nah, yang diketahui yaitu delta HF-nya CO2 dan delta HF-nya CH2O. Berarti karena di sini sudah ada kalor pembakarannya, berarti yang ditanyakan yaitu delta HF dari C16 H34 itu sendiri atau solarnya. Oke. Rumusnya gimana kalau delta HF itu? Saya masih ingat. Nah, delta HF sama dengan sigma HF produk dikurangi sigma HF reaktan. Oke. Yang diproduk kan ada CO2, berarti nanti 16 dikali HF CO2 ditambah 17 dikali HF-nya H2O dikurangi HF-nya C6 plus H34. Nah, O2-nya kenapa kok nggak ikutkan? Karena O2 dia unsur bebas.
Jadi delta HF-nya sama dengan 0. Jadi nggak usah kalian ikutkan di perhitungan sini. Oke, karena nanti yang ditanyakan kan ini. Berarti delta HH-nya ini kan sudah ada. Berarti ini kalian tulis minus 9930 sama dengan 16 dikali CO2 delta HF-nya ini, yaitu minus 392 ditambah 17 dikali HF-nya H2O ini, yaitu minus 258 minus delta HF C16H34. Oke, tinggal kita cari 16 kali 392 berarti minus 6288 ditambah minus 4386 dikurangi delta HF-nya C16H34. Berarti kalau yang ditanyakan delta HF C16H34 berarti sama dengan ini, kalian selesaikan dulu, dia hasilnya minus 10.674. Ini dipindah ke sini jadi plus 9930. Jadi hasilnya nanti minus 744 kilojoule per mol. Nah, ya, jadi sebenarnya kan gampang, cuman cara soalnya itu agak diperpanjang, jadi biasanya kan kita males bacanya, ya nggak boleh, jadi kita harus lihat teliti satu-satu ini apa soal maksudnya apa gitu. Jadi yang ditanyakan yaitu delta HF-nya C16H34, caranya kayak gini. Oke, udah ada yang sama semua kan pasti ya, atau nanti kalau misal ada yang nggak sama silakan kalian foto jawaban kalian, boleh nanti saya cross check, mungkin ada saya yang salah atau kalian nanti yang kelewatan cara perhitungannya. Oke, sekarang nomor 10. Jadi di nomor 10 itu ada konfigurasi elektron orbital, ya kan, yang menyatakan kalau ada N-nya 3, L-nya 2, M-nya -1 dan S-nya -setengah. Oke, sekarang kita teliti satu-satu. Masih ingat N itu apa? N itu dia menyatakan kulit. Kalau L itu menyatakan subkulitnya. Subkulit. Jadi yang S, P, D, F itu dinamakan subkulit. Kalau S berarti 0, kalau P berarti 1, kalau D berarti 2, kalau F 3. M itu menyatakan apa? Magnetik. Kalau S menyatakan spin. Spin itu apa? Arah tanda panah. Oke, sekarang kita lihat dulu. N-nya 3. Kalau konfigurasi elektron itu kan biasanya 1s2, 2s2, 2p6 kayak gini kan ya. Nah, yang di depan ini dinamakan kulit. Angka di depan 1, 2, 2 itu dinamakan kulit. Berarti N-nya, kalau N-nya 3 berarti dia awalannya 3. Oke, sekarang L-nya 2 berarti kalau 2 tadi D berarti 3D. Nah, sekarang M-nya -1. Ingat, kalau S itu kan kotaknya 1, di sini 0. Kalau P dia kotaknya ada 3. Berarti dia 0, -1 plus 1. Kalau D kotaknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau F 7. Berarti mulainya sama kayak bilangan bulat. Berarti ini 0 garis bilangan, berarti -1, ini -2, ini +1, ini +2. Nah, M-nya kan -1. Berarti nanti elektron terakhirnya itu terletak di kotak yang -1. Sekarang dilihat spinnya. Spin itu ada plus dan minus. Kalau plus berarti tanda panahnya naik. Kalau minus tanda panah terakhirnya turun. Nah,
Jadi karena dia minus, berarti kan tanda panahnya harus turun. Kita isi satu-satu. Nah, kalau kayak gini kan dia naik, berarti spinnya harusnya plus, berarti bukan. Kita lanjutkan. Ini balik lagi ke min 2, terus ke sini. Berarti ini terakhirnya min 1. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia 3D7. 3D7. Sebelumnya 3D7 apa? 4S2. Berarti kalau depan kulit ini menyatakan periode, berarti ini periode 4. Nah, kemudian golongannya berapa? Totalnya ini 2 sama 7, 9. Kalian lihat kemarin sudah saya jelaskan. Kalau D berarti dia golongan apa B? Ya, dia golongan B, berarti 2 tambah 7, 9, berarti dia golongan 8B. Berarti dia golongan 8B periode 4. Ini jawabannya. Pasti kalian sama semua. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 12. Jadi nomor 12 itu mereaksikan magnesium dengan HCl menghasilkan 12,3 mili gas H2 yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, R-nya 0,082 dan MR-nya Mg 24 G. Yang diketahui kan ini keadaan H2. Ternyata setelah magnesium dicampur HCl menghasilkan 12,3 mili H2. Nah, tapi nanti yang ditanyakan yaitu magnesium masanya. Nah, berarti caranya gimana? Kalau yang diketahui H2 berarti yang ditanyakan magnesium, berarti kita harus nyari NH2 atau mol. Molnya H2. Sekarang kita lihat, mol itu rumusnya macam-macam. Nah, kita pakai yang mana? Dilihat, di sini ada volume, kemudian ada suhu, kemudian ada tekanan, kemudian ini R, kemudian ada tekanan. Berarti kita pakai gas ideal. Dimana gas ideal berarti PV sama dengan nRT. Berarti NH2 sama dengan P kali V per RT. P-nya yaitu tekanan. Tekanannya berapa atm? 1 atm. V-nya 12,3 mili. Ini harus dijadikan liter. Berarti 1 dikali 12,3 kali 10 pangkat min 3 liter. Per R-nya 0,082 dikali 300. Nah, ini coba kalian hitung hasilnya berapa. Nah, nanti ketemu hasilnya molnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Berarti ketemu molnya H2 yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, kalau sudah ketemu molnya H2, berarti kan kita bisa mencari molnya Mg. Molnya Mg gimana? Berarti dilihat, karena H2 koefisiennya 1, Mg juga koefisiennya 1, berarti molnya Mg juga 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Sudahkah? Nah, yang ditanyakan apa? Massa. Berarti massa Mg sama dengan N-nya Mg dikali MR. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 dikali berapa MR-nya? 24. Berarti ketemu 120 kali 10 pangkat min 4 gram. Nah, di soal yang ditanyakan miligram, berarti 12 miligram. Jawabannya jadi 12 miligram. Tuh,
Jadi hampir sama, yang penting kalian hafal rumusnya mol itu apa aja, kan sudah pernah saya jelaskan rumusnya mol itu apa aja, ada banyak, tinggal kalian lihat yang diketahui apa, berarti itu kita pakai rumus mol yang sudah diketahui. Oke. Selanjutnya terakhir kita bahas nomor 13. Jadi nomor 13 itu ada 4,1 gram CH3CONH dilarutkan sampai volumenya 250 ml. Jika KH-nya 2 kali 10 pangkat min 8, maka pH larutan sebesar. Nah, kalau ada KH berarti dia hidrolisis. Ada CH3 sama CONA berarti hidrolisis apa? CH3COONA berarti dia hidrolisis apa? Basa. Berarti nanti yang dicari yaitu OH-. Karena kalau hidrolisis kan rumusnya harusnya kayak gini, OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam, atau ada dua jenis yaitu KH kali konsentrasi garam. Jadi tinggal kalian masukkan rumus, berarti KH kali konsentrasi garam. Garamnya siapa? Garamnya yaitu CH3COONA. Berarti nyari konsentrasinya CH3COONA. Berarti pakai di sini ada volume, ada massa, berarti pakai gram per mr kali 1000 per mili. Berarti masanya 4,1 per. Nah, CH3COH mr-nya COONA nanti mr-nya ketemu 82 dikali 100 per 25. Ini 4, ketemunya yaitu 0,2 molaritas. Berarti langsung dimasukkan KH-nya 2 kali 10 pangkat min 8 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti akar 4 10 min 9, keluar akar berarti 2 10 4,5 minus 4,5. Berarti kalau OH- kita cari POH. POH sama dengan min log OH- sama dengan berarti 4,5 min log 2. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi 4,5 min log 2. Nah, berarti berapa? 14, dikurangi 4,5 jadi 9,5 min log plus log 2. Oke. Jadi jawabannya 9,5 plus 2 log 2. Jadi hidrolisis itu ada dua jenis rumusnya. Yang pertama, kalau diketahui KW sama Ka, langsung kalian masukkan rumus yang pertama. Kalau yang diketahui KH atau konsentrasi tetapan hidrolisis, berarti kita memakai rumus yang ini. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita hari ini. Nanti coba kalian cross check lagi jawaban kalian apa sudah benar dari saya, dari kunci yang saya kasih. Nanti misal kalau ternyata nggak sama, boleh kalian kalau misal nggak sama, boleh kalian langsung chat loh Mbak, kok jawaban saya nggak sama gitu, boleh. Jadi nanti saya cross check saya yang benar apa saya yang ada salahnya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.